Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Malam ini saya memberikan suatu pengetahuan tentang mata batin. Nah, pengetahuan ini harus benar-benar dipahami bagi seseorang yang ingin mempelajari ilmu mata batin. Nah, karena pengetahuan yang saya berikan ini sangat penting, bisa dijadikan sebagai kunci dasar dalam mempelajari ilmu gaib. Yang pertama, kita harus benar-benar memahami perbedaan antara manusia dengan gaib. Gaib itu bisa dilihat dengan mata batin, sedangkan manusia itu bisa dilihat dengan mata organ tubuh. Nah, kita harus bisa membedakan. Manusia yang sempurna, alat yang digunakan untuk melihat adalah mata organ yang terletak di kepala. Saat kita melihat tanpa membaca doa dan mantra, saat mata kita terbuka, apa yang ada di depan kita itu terlihat dengan nyata. Ya. Apa yang terlihat di hadapan kita, di samping kita, kanan ataupun kiri, langsung terlihat secara nyata, karena kita hidup di alam nyata, dan yang dilihat semua makhluk, semua benda yang nyata. Nah, berbeda dengan gaib atau jin. Jin itu hidupnya bukan di alam nyata, melainkan ada di alam gaib. Alam gaib itu dengan alam nyata hampir sama kehidupannya, aktivitasnya. Yang membedakan adalah unsurnya. Kalau manusia ada unsur kasarnya, bumi juga unsur kasar, semua benda nyata unsur kasar, sedangkan jin ataupun gaib itu unsurnya dari unsur halus, tidak ada bentuk kasarnya. Nah, kalau kita ingin melihat yang dinamakan gaib ataupun jin, kita menggunakan mata batin. Nah, setiap orang, semuanya, laki-laki maupun perempuan yang dikatakan manusia, semuanya itu memiliki mata batin. Ada pengetahuan bahwa orang yang mempelajari ilmu gaib terawangan mata batin hanya orang yang memiliki bakat tertentu, hanya orang yang memiliki titisan dari keluarga yang sakti. Nah, itu adalah pengetahuan yang salah. Nah, menurut kitab Al-Quran, bagi siapa saja yang ingin mempelajari ilmu atau meminta kepada Allah, diijabahi. Dengan catatan secara sungguh-sungguh. Nah, berarti di situ tidak ada yang dinamakan unsur keturunan dari orang yang sakti, tidak ada unsur bakat dan tidak bakat. Ya, nah, udah jelas ayatnya. Jadi kalau kita ingin bisa melihat fenomena-fenomena gaib, hal-hal gaib, kita harus bisa mempelajari ilmunya. Jadi jangan memiliki mindset atau pemahaman saya ini orang tidak berbakat, saya ini
tidak ada keturunan dari orang yang sakti. Saya ini sukanya perbuatan yang negatif. Apakah kita bisa untuk mempelajari ilmu itu? Pastinya tidak bisa. Nah, itu kalau menurut manusia. Sedangkan menurut Tuhan tidak seperti itu. Bagi siapapun yang memintanya dengan secara sungguh-sungguh diijabahi. Nah, itu sebagai dasarnya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana cara belajarnya. Nah, cara belajarnya itu sangat bermacam-macam. Setiap guru beda cara, beda teknik. Nah, di Padepokan Sekar Pawitra ini saya mengajarkan khusus untuk keilmuan kasepuan. Ya. Nah, khususnya di ilmu mata batin untuk melihat hal-hal yang gaib, untuk melihat fenomena-fenomena gaib, makhluk Allah yang gaib yang dinamakan jin. Itu ada pengetahuannya dan ada tekniknya. Jadi tidak ngawur. Yang dikatakan ngawur itu bagaimana? Mempelajari suatu ilmu terawangan dengan cara doa. Doanya ini ditirakati terlebih dahulu, dipuasai, zikir, melek dan sebagainya. Setelah selesai tirakat, digunakan untuk melihat fenomena-fenomena gaib. Dengan cara membaca doanya terlebih dahulu, kemudian dia tidak bisa melihat. Nah, kenapa kok tidak bisa? Karena dia berharap untuk melihat bentuk jin. Dia mencarinya. Tahu nggak kenapa kok tidak bisa meskipun memakai doa? Karena kalau selama kita itu mencari bentuk gaib, mencari keberadaan gaib, meskipun kita membaca doa, itu yang dinamakan pikiran yang aktif. Nah, kalau pikiran yang aktif pasti tidak terjadi. Itu nanti timbul kenyataan. Itu nanti timbul khayalan, bukan kenyataan. Nah, kalau kenyataan adalah sesuatu yang terlihat secara tiba-tiba, tanpa kita pikirkan terlebih dahulu, itu yang dinamakan kenyataan. Kalau kita sebelumnya udah mengangan-angankan bentuknya, udah termindset di bawah sadar kita, mendengar suara-suara dari orang lain bahwa jin itu bentuknya seperti ini dan seperti ini. Nah, kemudian timbul gambarannya saat kita praktek. Nah, itu adalah sabotase dari pikiran kita, pikiran sadar kita, sehingga tervisualisasi. Itu yang dinamakan khayalan, bukan kenyataan. Nah, tapi di Padepokan Sekar Pawitra ini mengajarkan tentang teknik dan cara melihat gaib dengan benar. Bagaimana tekniknya itu? Yang pertama kita pahami dulu dasarnya, yaitu untuk melihat hal-hal gaib itu kita gunakan mata batin, bukan mata organ. Nah, itu dulu yang kita pahami. Setelah paham tentang itu, bagaimana caranya untuk menggunakan mata batin kita? Nah, caranya itu yaitu dengan cara proses belajarnya dengan cara meditasi. Meditasinya itu bagaimana? Meditasinya itu yaitu menonaktifkan pikiran sadar kita. Yang pertama. Yang kedua, menonaktifkan keinginan kita. Kita memiliki keinginan apa? Untuk melihat jin, untuk melihat makhluk gaib. Nah, itu yang dinonaktifkan keinginannya. Nah, kuncinya ada dua. Menonaktifkan pikiran dan menonaktifkan keinginan. Nah, lalu bagaimana? Kita kan tujuannya untuk melihat gaib ilmunya. Kok keinginan itu dinonaktifkan? Karena kalau kita mengaktifkan keinginan itu secara terus-menerus, nanti timbulnya apa? Khayalan atau halusinasi bawah sadar Anda itu tervisualisasi dengan adanya bentuk-bentuk makhluk gaib itu. Nah, tetapi kalau kita menonaktifkan keinginan,
Nah, yang penting kita praktek aja meditasi sesuai SOP-nya. Nah, bila tiba-tiba terlihat suatu gambar atau suatu sosok, suatu bentuk dengan sendirinya, nah itu yang dinamakan kenyataan. Karena apa? Kita tidak memvisualisasikan, kita tidak mencarinya, kita tidak mengetahui bentuk-bentuknya, tapi tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Nah, itu yang dinamakan kenyataan. Nah, yang melihat apa? Yang melihat adalah mata batin, bukan mata organ. Melihatnya ada di mana? Kalau mata organ kan di sini melihatnya. Nah, kalau mata batin kan ada di dalam dada. Nah, terus melihatnya di mana? Apakah di sini? Bukan. Melihatnya ada di alam. Misalkan saat kita meditasi di sini, kita menggunakan mata batin atau mengaktifkan batin kita, mata yang ada di dalam dada kita. Nah, yang terlihat di luar badan kita, bukan di dalam dada kita. Sama halnya dengan kita melihat mata organ. Mata organ ada yang di sini, ya kita lihat kan yang ada di luar organ, bukan yang ada di dalam. Jadi saat kita meditasi menggunakan mata hati, yang terlihat itu bentuknya ada di sana, mungkin ada di atas, mungkin ada letaknya jauh di depan kita, mungkin letaknya jauh di samping kita. Ya, bentuk-bentuk itu terlihat saat kita menggunakan mata hati. Nah, tekniknya bagaimana? Tekniknya ya cukup meditasi saja. Meditasi yang pertama yaitu menonaktifkan pikiran. Jadi mata terpejam. Mata terpejam, kemudian pikiran sadar kita dinonaktifkan. Kita diam tanpa membaca doa apapun. Kalau kita membaca doa, pasti pikiran kita mengingat-ingat doa secara terus-menerus, sehingga pikiran kita yang aktif. Nah, setelah kita meditasi, diam saja, menikmati saja, dan menonaktifkan pikiran, lama-kelamaan pasti ada keinginan, ingin melihat. Nah, keinginan itu juga dinonaktifkan. Jadi kalau timbul keinginan, abaikan saja. Nikmati saja situasi yang ada di alam sekitar Anda. Ya, dinikmati. Bila keinginan untuk melihat bentuk gaib udah tidak ada, nikmati saja secara terus-menerus saat bermeditasi. Nah, bila tiba-tiba muncul suatu gambar, bentuk apapun, nah itu yang dinamakan gaib secara nyata. Nah, karena kita tidak ingin untuk melihat bentuk, kita hanya menonaktifkan saja. Nah, tiba-tiba muncul, nah itu yang dinamakan kenyataan. Nah, berbeda kalau kita diberi gambaran terlebih dahulu atau divisualisasikan alam bawah sadar kita. Kita praktek meditasi, kemudian pembimbing itu berbicara, nanti ada cahaya turun di hadapan kamu, ada lorong masuk. Nah, itu yang dinamakan sugesti, ya. Nah, itu tidak kenyataan, itu melainkan khayalan atau halusinasi. Nah, di Padepokan Sekar Pawitra membimbing untuk menjadikan spiritual yang tingkat tinggi secara ilmu kasepuan, bukan ilmu kanuragan, ya. Ilmu kasepuan adalah untuk mengasah batin niah dengan cara bermeditasi. Nah, untuk membuka mata batin, kuncinya ada dua, ya, perlu dipahami. Menonaktifkan pikiran dan menonaktifkan keinginan. Kemudian cara menonaktifkan pikiran adalah meditasinya duduk diam, mata terpejam, nikmati suasana di sekitar secara terus-menerus. Nah, bila pikiran-pikiran itu muncul, apapun pikiran yang bermacam-macam,
abaikan secara terus-menerus, dilatih ya, terus-menerus dinonaktifkan. Kalau udah nonaktif pasti timbul keinginan. Keinginan itu juga dinonaktifkan, abaikan saja terus-menerus. Bila keinginan udah nonaktif, pikiran udah nonaktif, pasti terlihat fenomena-fenomena alam gaib maupun aktivitas makhluk gaib. Nah, itulah cara untuk melihat makhluk Allah yang gaib dengan menggunakan mata hati, mata batin, bukan dengan mata organ. Nah, lalu bagaimana seseorang praktisi spiritual yang melihat keberadaan makhluk gaib tanpa meditasi? Dia menggunakan mata dohir. Secara terbuka dia bisa mengetahui di sana ada sosok kuntilanak, di sana ada sosok harimau, di sana ada sosok gendruwo. Nah, lalu itu bagaimana? Sedangkan dia kan tidak memejamkan mata, melainkan dia menggunakan mata dohir, karena di mata dohirnya terbuka. Nah, sistemnya sama saja. Meskipun kita menggunakan mata dohir kita, ya, mata organ kita, mata kita terbuka, tidak terpenjam, akan tetapi yang dilakukan menyatu dengan alam di sekitar. Meskipun mata kita terbuka, kita tetap menonaktifkan pikiran dan menonaktifkan keinginan. Pasti tiba-tiba terlihat secara kasat nyata. Ada di situ, ada di situ, ada di situ, ada di hadapan kita, ada jauh di depan kita, di samping kita. Nah, sama saja kuncinya ada dua, menonaktifkan pikiran dan menonaktifkan keinginan. Ya. Nah, kalau udah mahir dengan mata tertutup atau meditasi, mata terbuka udah terbiasa nanti karena tekniknya udah tahu. Nah, sama saja. Nah, setelah terlihat fenomena-fenomena gaib, itu ada tingkat lanjut yang dinamakan beretika menghadapi makhluk gaib. Nah, saat kita udah ketemu, lalu ada etikanya, caranya untuk menemui makhluk gaib itu bagaimana. Setelah itu kita berinteraksi. Setelah kita berinteraksi, kemudian kalau kita anggap udah cukup, kita selesai atau kita akhiri meditasinya. Jadi jangan saat terlihat makhluk gaib kita membacakan doa-doa tertentu. Nah, misalkan ayat kursi ataupun ayat-ayat tertentu. Nah, doa-doa tersebut itu mengeluarkan aura panas sehingga gaib yang terlihat tadi pasti menjauh dan hilang. Nah, bagi gaib yang memiliki power yang besar, dia pasti melawannya sehingga ada benturan energi gaib dengan energi kita. Bila gaib itu energinya biasa, pasti dia menghilang atau menghindar. Nah, itu adalah pengetahuan yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu gaib. Nah, kalau paham pengetahuan ini, nah pastinya untuk mempelajari ilmu gaib itu pasti mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.